Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Gentri Masubudi. Di video ini kita akan membahas SBPN SBMPTN Geografi tahun 2017. Oke, kita langsung masuk aja ke soal ya. Nomor 1. Erosi tanah di Parangtritis yang membentuk cekungan antar gumuk pasir adalah, nah, jadi soal ini diambil dari bab litosfer ya namanya. Bab litosfer. Kemudian lebih mengerucut lagi, ini membahas tentang tenaga eksogen. Nah, kemudian lebih mengerucut lagi, ini membahas tentang erosi. Nah, apa sih erosi itu? Erosi itu adalah pengikisan ya. Nah, erosi adalah pengikisan. Kemudian di sini ada beberapa istilah. Ada abrasi, ablasi, deflasi, eksarasi, dan korosi. Kelima-limanya ini adalah bentuk-bentuk dari erosi atau pengikisan. Yang pertama abrasi. Abrasi itu adalah pengikisan oleh gelombang laut ya. Pengikisan oleh gelombang laut. Nah, karena agennya atau pelakunya adalah gelombang laut, maka pasti ini terjadinya di pantai ya. Nah, salah satu tempat terjadinya abrasi itu adalah di pantai. Mungkin kalian sering dengar istilah abrasi pantai gitu ya. Nah, itu berarti terjadi pengikisan di pantai. Yang dampaknya nanti bisa mengubah pantainya itu menjadi lebih sempit gitu ya. Nah, karena terkikis. Kemudian ablasi. Nah, ablasi ini adalah pengikisan oleh air. Nah, jadi perlu hati-hati di sini ya antara abrasi dengan ablasi. Kenapa saya bilang perlu hati-hati? Karena kalau yang mohon maaf cadel gitu ya, ini kan akan terbaca sama ablasi-ablasi gitu ya. Nah, padahal ada yang satu pakai huruf R, ada yang satu pakai huruf L gitu. Abrasi itu di laut, nah sedangkan ablasi ini pengikisan oleh air yang dia maksudnya di sini adalah perairan tawar gitu ya atau perairan darat. Nah, contohnya ini terjadi di sungai. Kemudian deflasi. Deflasi ini adalah perlu diketahui deflasi di sini bukan istilah dalam ilmu ekonomi yang lawan dari inflasi itu, bukan ya. Di sini deflasi artinya pengikisan oleh angin. Nah, pengikisan oleh angin. Kemudian eksarasi. Eksarasi ini pengikisan yang terjadi pada es atau gletser gitu ya. Dan yang terakhir korosi. Korosi di sini artinya bukan karat ya. Karena korosi itu kan bisa juga berarti karat. Korosi di sini artinya pengikisan oleh angin. Nah, terus bedanya apa dengan deflasi tadi? Korosi adalah pengikisan oleh angin yang membawa, nah dia itu angin plus debu atau pasir. Yang mana nanti ini akan menggesek gitu ya material atau benda yang dilewati seperti batu misalnya sehingga terkikis. Nah, contohnya eh, kalau kalian pernah dengar ada namanya batu jamur ya atau
mushroom rock. Nah, itu adalah contoh dari bentukan yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh korosi. Pengikisan yang disebabkan oleh angin yang membawa debu ataupun pasir. Nah, sekarang kita lihat di sini apa yang ditanya di soal sih? Yang ditanya di soal adalah cekungan antar gumuk pasir. Nah, gumuk pasir itu apa sih? Gumuk pasir itu kita bisa bayangin secara sederhana dia kayak gurun lah ya. Nah, cuma mungkin ini versi versi mininya. Nah, versi kecilnya. Yang mana kita bicara ini kan di Parangtritis gitu ya. Nah, kita nyebutnya gumuk pasir bukan gurun. Nah, biasa ditemukan di gumuk pasir atau gurun itu kan ada gundukan ya. Ada gundukan. Nah, jadi di sini ada 2 gundukan, kemudian tengah-tengahnya ini adalah bagian yang cekung gitu ya. Nah, ini cekungannya. Kira-kira cekungan ini terbentuknya karena apa? Nah, tadi di sebelumnya kita udah ngomongin abrasi, ablasi, deflasi, eksarasi, korosi gitu ya. Mungkin nggak ini oleh gelombang laut? Enggak, ya kan? Nah, kita langsung eliminasi. Jadi jawabannya bukan abrasi. Ablasi oleh sungai bukan juga. Oleh angin, nah ini dia jawabannya. Eksarasi bukan, korosi juga bukan. Nah, jadi nomor 1 jawabannya deflasi ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, upaya mengatasi kekurangan air di daerah perbukitan, KARS, dilakukan dengan penggunaan, nah, di sini ada istilah KARS. KARS itu apa sih? KARS itu adalah kapur ya, atau daerah yang gersang. Daerah yang gersang yang didominasi oleh batu gamping. Nah, batu gamping ini nama lain dari batu kapur. Jadi batu kapur tuh punya beberapa nama. Ada gamping, ada limestone, ya. Nah, nomor 2 ini juga masih dalam bab litosfer ya. Masih dalam bab litosfer, kemudian lebih mengerucut lagi ini subbab bentang lahan ya. Bentang lahan atau bahasa kerennya landform. Nah, perlu diketahui daerah kars ini adalah memang daerah yang tadi saya sebutkan gersang ya. Dia biasanya selalu kering. Kenapa bisa begitu? Karena karakter dari batu kapur ya. Nah, batu kapur itu dia punya salah satu sifat fisik yang namanya porositas yang tinggi. Nah, porositas ini apa sih? Porositas itu kita bisa artikan sebagai apa ya? Pori-pori gitu. Artinya lubang-lubang. Nah, jadi porositas itu artinya adalah kemampuan tanah ataupun batuan untuk meloloskan air gitu ya. Jadi semakin tinggi porositasnya, semakin cepat air itu lolos atau hilang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada batu kapur, kemudian ada air jatuh atau hujan jatuh ke situ, itu dengan cepat dia akan hilang gitu. Nah, kemudian ini menjadi masalah. Nah, itu yang menyebabkan daerah kars ini jadi selalu kering. Kira-kira solusinya apa nih? Nah, solusinya apakah menggunakan biopori dan sumur bor? Pilihan jawaban yang A, kita nggak bisa ambil ya. Nah, pilihan jawaban yang A salah. Kenapa salah?
Karena biopori. Biopori itu apa sih? Biopori itu adalah lubang buatan. Nah, dia biasanya itu berdiameter 20 senti gitu ya. Nah, jadi ini 20 senti. Kemudian dalamnya itu sekitar setengah meter. Nah, yang dibuat di tanah. Nah, tujuannya apa? Tujuan biopori ini adalah untuk mempercepat atau melancarkan gitu ya, infiltrasi. Nah, infiltrasi itu apa sih? Infiltrasi itu penyerapan air ke dalam tanah gitu ya. Nah, jadi biopori ini solusi buat mencegah banjir salah satunya. Nah, kenapa bisa mencegah banjir? Karena banjir itu kan tergenangnya air. Nah, kalau misalnya area tanahnya itu dibuat biopori, nah nanti diharapkan dia akan lebih cepat airnya itu terserap, nah sehingga tidak tergenang dan terhindar dari banjir. Nah, di sini jelas bukan jawabannya karena apa? Karena tadi batu kapur kan porositasnya tinggi. Dia kemampuan menyerap airnya itu tinggi gitu ya, cepat, nggak perlu biopori. Nah, justru itu yang jadi masalah kita kan porositas tinggi yang membuat lahan kars ini jadinya selalu kering. Kemudian pembuatan sumur bor. Nah, sumur kan kita tahu ya, dia lubang yang sengaja dibuat juga untuk mengambil air di dalam tanah. Nah, apakah ini solusi untuk mengatasi kekeringan atau kekurangan air? Enggak ya. Jadi, pilihan A itu salah dua-duanya, biopori dan sumur bor, dua-duanya salah. Kemudian yang B, bak penampung dan revitalisasi dolin. Nah, ini adalah jawabannya, ya. Nah, ini jawabannya. Nah, kenapa kenapa ini jawabannya sekarang kita eliminasi dulu ya. Tadi yang A kan biopori ini salah, sumur bor juga salah. Nah, kita lihat pilihan jawaban lain, ternyata di C ada sumur bor juga. Nah, kemudian di E ada teknologi biopori juga. Nah, kita bisa eliminasi 3 pilihan jawaban, jadi sisa B dan D, bak menampung dan revitalisasi dolin, dan bak penampung dan saluran irigasi. Nah, saluran irigasi, irigasi itu kan pengairan ya, drainase gitu. Apakah itu solusi untuk mengatasi kekurangan air? Enggak, ya. Jadi, apa namanya, saluran irigasi kan tujuannya untuk melancarkan ya, melancarkan apa namanya, aliran. Nah, sedangkan di sini, yang dibutuhkan itu bukan untuk melancarkan aliran, tapi justru sebaliknya, gimana caranya air yang datang ini bisa tersimpan gitu kan. Nah, makanya kita pilih yang B, bak penampung dan revitalisasi dolin. Nah, bak penampung ini maksudnya apa? Ya sesuai namanya, ini, benda yang dibuat gitu ya, untuk menampung air hujan. Nah, jadi ada istilah kerennya itu, eee, rain harvesting gitu, atau kalau dalam bahasa Indonesia, memanen air hujan. Nah, memanen air hujan. Jadi, air hujan yang datang itu sebisa mungkin dia dimanfaatkan gitu ya. Nah, kalau di beberapa tempat kan justru ketika hujan kebanjiran, ketika, musim kemarau malah kekeringan. Jadi dua-duanya masalah gitu. Tapi dengan adanya bak penampung, nah diharapkan 2 masalah itu bisa diselesaikan gitu. Kenapa? Karena ketika musim hujan datang, airnya itu tertampung di bak penampung. Jadi nggak harus tergenang di permukaan menjadi banjir. Nah, terus juga ketika musim kemarau datang, nah nggak perlu kekurangan air karena punya cadangan di dalam bak penampung ini. Kemudian revitalisasi dolin. Dolin itu apa sih? Nah, dolin ini adalah lubang ya, lubang yang terbentuk secara alami di daerah kars. Nah, lubang ini
bisa menjadi apa namanya, pintu masuk dari air, gitulah istilahnya. Nah, Dolin ini salah satu apa namanya, contohnya kayak kalau kalian tahu ada istilah gua vertikal gitu ya. Jadi kalau gua kan umumnya orang tahu itu horizontal. Jadi mulut gua itu menjadi pintu dan orang bisa jalan masuk ke dalamnya. Nah, kalau gua vertikal itu dia lubangnya itu dari atas ke bawah. Nah, jadi mulut guanya itu adalah lubang di atap gua itu. Nah, sehingga kalau manusia mau masuk ke dalamnya itu harus pakai peralatan khusus gitu ya. Kayak peralatan untuk apa namanya, mirip-mirip wall climbing mungkin. Nah, lubang di apa namanya, mulut gua ini, yang gua vertikal ini juga bisa disebut sebagai dolin gitu ya. Nah, maka ini revitalisasi dolin maksudnya adalah upaya memaksimalkan kembali. Nah, memaksimalkan kembali apanya? Atau memanfaatkan kembali lubang yang udah ada sehingga dia bisa apa namanya, menjadi pintu masuk buat air. Nah, terus dia dilanjutin ke bak penampung gitu. Nah, makanya ini harus harus dua-duanya gitu kan. Kalau cuma revitalisasi dolin doang ya sama aja bohong gitu ya. Jadi harus revitalisasi dolin kemudian di bawahnya nanti ditampung di bak penampung. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kota Pematang Siantar berkembang pesat menjadi kota terbesar kedua di Sumatera Utara setelah kota Medan karena didukung oleh apa? Apakah jalur lintas Medan Danau Toba atau produksi hasil pertanian, perkembangan perdagangan, produksi hasil perkebunan, peningkatan hasil industri. Nah, nomor 3 ini babnya judulnya wilayah ya. Nah, judulnya wilayah. Kemudian subbabnya ini membahas tentang kota. Ya. Nah, kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar ini kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara. Nah, kira-kira dia bisa berkembang seperti sekarang, itu penyebabnya apa? Nah, ternyata faktanya adalah eh, Pematang Siantar dengan Danau Toba, dengan Kota Medan maksudnya, itu jaraknya, nah Pematang Siantar, orang Sumatera Utara sendiri biasa menyebutnya dengan Siantar aja gitu ya, tanpa Pematang. Nah, Pematang Siantar ke Medan itu jaraknya tidak terlalu jauh, yaitu hanya sekitar 128 kilometer. Dan yang mana kita tahu di Sumatera Utara ada Danau Toba. Nah, danau terbesar di Asia Tenggara gitu kan. Ya ini menjadi daya tarik buat wisatawan yang datang. Jadi kalau ada wisatawan yang datang, mereka pertama sampai di Medan gitu kan. Nah, menuju ke Danau Toba itu bisa melewati Pematang Siantar. Jadi Pematang Siantar ini bisa apa namanya, orang-orang atau wisatawan ini mampir lah gitu. Nah, sehingga inilah yang menjadi jawabannya. Jalur lintas Medan dan Danau Toba. Nah, dan perlu diingat atau diketahui juga bahwa Medan ini adalah salah satu pusat pertumbuhan memang ya. Nah, Medan adalah pusat pertumbuhan eh, utama di Indonesia yang dia mewakili regional A. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan regional A Medan ini. Nah, pusat pertumbuhan itu adalah suatu kota gitu ya, yang dia ini dipandang lebih maju dibanding kota-kota lain di sekitarnya, yang diharapkan bisa menjadi stimulus. Nah, bisa mendorong daerah-daerah sekitarnya untuk ikut maju juga. Nah, jadi kalau Medan ini dianggap kota yang paling maju di apa namanya, Pulau Sumatera lah gitu ya. Nah, maka diharapkan
kota-kota lain atau provinsi-provinsi lain, terutama yang di sekitar Medan, itu akan ikut maju juga seperti Medan. Nah, karena pematang siantar ini jaraknya hanya 128 kilometer, maka ini juga termasuk masih terkena pengaruh dari kemajuan di kota Medan, gitu ya. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Gelombang tsunami bersifat lebih destruktif karena menghantam pantai. Ketika menghantam pantai karena mempunyai apa? Nah, ini soal geografi tapi berbau-bau fisika gitu ya. Nah, nomor 4 ini apa sih babnya? Babnya ini dinamika hidrosfer ya. Nah, hidrosfer itu air. Lebih spesifiknya lagi ini tentang laut. Tentang oceanografi gitu ya kalau cabang ilmunya. Gelombang tsunami lebih destruktif ketika menghantam pantai karena mempunyai karakter gelombang yang kayak gimana. Nah, destruktif itu artinya merusak ya. Jadi maksudnya yang ditanya di soal ini yang daya hancurnya, daya rusaknya paling tinggi, karakter gelombang yang kayak gimana gitu ya. Nah, destruktif ini artinya merusak atau menghancurkan. Teman-teman yang di IPA lebih bisa memahami soal ini ya. Nah, karena mereka belajar gelombang di pelajaran fisika. Tapi nggak apa-apa, teman-teman yang IPS pun masih bisa menjawab ini dengan penjelasan kayak gini ya. Kita harus pahami dulu apa itu gelombang. Nah, gelombang itu kan biasa gambarnya kayak gini ya. Nah, gelombang. Kemudian biasanya di tengah-tengahnya itu ada garis keseimbangan lah istilahnya ya. Nah, yang disebut panjang gelombang itu adalah satu set gelombang. Satu set gelombang itu maksudnya gimana sih? Nah, satu gelombang itu adalah satu gundukan gitu ya, atau satu bukit dan satu lembah. Nah, ini yang saya sebut bukit itu maksudnya ini. Kemudian ini lembah ya, yang bawah. Nah, satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Ini panjang gelombang. Nah, kemudian ada lagi istilah namanya amplitudo. Nah, amplitudo itu apa sih? Amplitudo itu adalah jarak terjauh. Gitu ya. Jarak terjauh puncak gelombang ke titik keseimbangan gitu. Nah, jadi bayangin ini gelombang laut gitu ya. Nah, kalau amplitudo besar atau amplitudo tinggi itu berarti gelombangnya juga tinggi gitu. Nah, kalau misalnya amplitudonya rendah, nah berarti gelombangnya juga tenang atau rendah gitu ya. Nah, ini pun dari titik keseimbangan menuju ke dasar lembah itu juga disebut amplitudo ya. Nah, jadi yang garis putus-putus inilah yang dinamakan amplitudo. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa itu yang dimaksud dengan panjang gelombang dan amplitudo. Karena pilihan jawabannya terkait dengan dua faktor ini. Nah, ya kan? Pilihan jawaban yang A, amplitudo besar, gelombang panjang. Yang B, gelombang pendek, amplitudo kecil. Yang C, amplitudo besar, gelombang pendek. Yang D, gelombang panjang, amplitudo kecil. Yang E, gelombang panjang dan amplitudo sedang. Nah, kira-kira karakter gelombang yang kayak gimana yang paling destruktif? Saya udah nyiapin gambarnya. Nah, ini dia. Pilihan jawaban yang A, amplitudonya besar, gelombangnya panjang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa
jarak dari titik keseimbangan ke puncak gelombang ini kan cukup jauh. Nah, kenapa saya bilang cukup jauh? Coba kita bandingin aja sama, eee, ilustrasi di pilihan yang D, amplitudo kecil. Nah, ini jarak dari titik keseimbangan ke puncak gelombang ini kan deket gitu ya, atau jaraknya kecil. Nah, makanya ini disebut amplitudo kecil. Nah, dari, konsep tentang amplitudo ini, maka kita bisa langsung eliminasi pilihan-pilihan jawaban yang amplitudo kecil ya. Jadi yang D sama yang E kan langsung salah tuh ya. Karena yang namanya gelombang destruktif itu pasti amplitudonya besar. Nah, di sini ada A sama C sisanya yang amplitudo besar. Amplitudo sedang pun di sini kita, coret ya, kita eliminasi. Nah, terus amplitudo besar gelombang panjang atau amplitudo besar gelombang pendek. Nah, ternyata yang gelombang pendek jawabannya, bukan gelombang panjang. Kenapa begitu? Nah, maksud dari gelombang panjang itu adalah, eee, periode gelombangnya. Nah, kalau pilihan jawabannya yang A ya, jadi dia mengalami satu gelombang itu dengan waktu yang lebih lama gitu ya, periode lebih panjang. Nah, sedangkan kalau yang C, dengan waktu yang sebentar atau lebih singkat, dia ini mengalami gelombang yang lebih banyak. Nah, atau bahasa kerennya ini frekuensinya tinggi gitu. Nah, frekuensinya tinggi. Kalau ini karena gelombangnya panjang, jadi frekuensinya rendah. Dan, kita bisa ngebayangin ini seperti bentuk gelombang laut ya, karena memang kita lagi ngomongin gelombang tsunami kan. Nah, jadi katakanlah, pusing nih belajar istilah fisika, ada gelombang, ada amplitudo, ada panjang gelombang, dan seterusnya. Sekarang kita lihat gambarnya aja deh, kita bayangin lima-limanya ini adalah bentuk dari, gelombang di laut. Nah, kalian bisa bandingkan kan dari kelima gambar ini mana yang paling ekstrim gitu, yang paling destruktif. Nah, yang paling merusak jelas itu adalah yang C ya. Nah, amplitudo besar dan gelombang pendek. Nah, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Variasi kepadatan penduduk antar kabupaten di Pulau Jawa atau Kalimantan disebabkan oleh apa? Nah, variasi itu artinya perbedaan gitu kan. Nah, jadi kita terjemahin dulu ke kalimat yang lebih sederhana deh, biar lebih gampang memahami maksud dari pertanyaannya. Nah, variasi ini maksudnya perbedaan. Nah, ngomong-ngomong ini bab apa sih? Nah, ini babnya judulnya dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan. Nah, lebih spesifiknya ini membahas tentang kepadatan penduduk. Nah, variasi kepadatan penduduk antar kabupaten maksudnya berarti perbedaan kepadatan penduduk di satu kabupaten dengan kabupaten lain gitu kan, atau satu kota dengan kota lain di Pulau Jawa atau Kalimantan disebabkan oleh apa? Nah, eee, perlu diingat bahwa yang namanya kepadatan penduduk itu adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah gitu ya. Jumlah penduduk dengan luas wilayah. Makanya satuan kepadatan penduduk itu adalah jiwa per kilometer persegi. Nah,
jiwa per kilometer persegi. Jiwa itu kan satuan jumlah penduduk, kilometer persegi satuan luas wilayah. Nah, tapi apakah terus jawabannya perbedaan luas wilayah? Enggak ya, ternyata bukan itu. Nah, ternyata gini, ngomongin perbedaan kepadatan penduduk, memang kita nggak jauh-jauh dari pembahasan tentang urbanisasi nantinya, gitu ya. Nah, urbanisasi itu apa? Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, urbanisasi. Nah, kan kita tidak pungkiri bahwa memang wilayah di Indonesia ini banyak terjadi ketimpangan gitu ya. Artinya ada yang maju banget gitu, ada yang tertinggal banget. Nah, sehingga ini pun akan menyebabkan persebaran kepadatan penduduk yang nggak merata. Nah, daerah seperti kota yang lebih maju, yang punya daya tarik seperti upah yang lebih tinggi gitu kan. Kemudian apa namanya? Pekerjaan yang lebih beragam. Nah, ini menjadi daya tarik atau faktor penarik orang ingin melakukan urbanisasi atau ingin datang ke kota. Nah, sedangkan di desa sebaliknya keadaannya. Di desa jenis pekerjaan kurang beragam dan upahnya lebih rendah gitu. Nah, ini menjadi faktor pendorong. Jadi ada istilah faktor pendorong sama faktor penarik ya. Faktor pendorong itu yang muncul dari daerah asal. Dalam hal ini kalau kita ngomongin urbanisasi berarti yang datang dari desa. Seperti misalnya upah yang rendah, kemudian pekerjaan yang itu-itu aja gitu ya. Maksudnya pekerjaan yang kurang beragam. Nah, jadi orang-orang dari desa datang ke kota gitu karena pasti alasan utamanya alasan ekonomi ya. Nah, maka di sini kita pilih jawaban yang A. Nah, jawabannya A. Nah, kenapa bukan yang C? Sekali lagi, ini kita nggak sekedar ngomongin apa namanya pengertian dari kepadatan penduduk. Kalau cuma ngomongin pengertian kepadatan penduduk, memang kita pasti cuma akan ngomongin jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah gitu kan, perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tapi di sini dia nanya penyebabnya, kenapa bisa ada daerah yang lebih padat, kenapa ada daerah yang lebih jarang. Nah, karena ada daerah yang didatengin rame-rame gitu kan, sehingga menjadi padat. Nah, gara-gara ekonominya lebih bagus. Nah, ada daerah yang ditinggalkan oleh para penduduknya, yaitu desa. Nah, karena di sana tadi kita ngomongin faktor pendorong ya, upahnya lebih rendah, pekerjaannya kurang beragam, dan seterusnya. Nah, jadi jawabannya A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Padang rumput yang tidak ditumbuhi oleh kumpulan pepohonan pada bioma stepa Amerika Selatan disebabkan oleh apa? Nah, ini babnya namanya biosfer ya. Nah, biosfer itu maksudnya belajar tentang persebaran flora dan fauna. Nah, lebih spesifiknya lagi ini ngomongin karakter bioma. Nah, bioma itu apa sih? Bioma itu singkatnya apa namanya? Ekosistem lah gitu ya. Nah, jadi contoh bioma itu kayak hutan hujan tropis, hutan musim, stepa, sabana, tundra. Nah, itu semua bioma. Dan kita perlu ketahui bahwa setiap bioma itu mereka punya karakter iklim masing-masing gitu ya. Nah, jadi setiap bioma punya
karakter atau ciri iklim masing-masing. Nah, contohnya kayak kita ngomongin hutan hujan tropis, ya hutan hujan tropis itu akan terbentuk kalau suatu wilayah punya curah hujan yang tinggi. Nah, kemudian dia mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Perlu diingat bahwa tumbuhan itu memang nyaman di tempat yang dapat banyak sinar matahari, kemudian dapat banyak curah hujan. Nah, makanya daerah yang kayak gitu kita bisa temukan di Indonesia bagian barat, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, itu jadinya hutannya lebat gitu kan, karena tadi curah hujan tinggi, kemudian sinar mataharinya banyak gitu. Nah, tapi kalau padang rumput ini dia adalah bioma yang terbentuk gara-gara karakter iklim yang curah hujannya rendah. Nah, curah hujan rendah dan tidak teratur. Nah, makanya di sini kita pilih yang B ya. Nah, jawabannya B. Kalau yang A, kenapa salah? Tingginya evaporasi. Evaporasi itu artinya penguapan. Nah, di sini uh, dia nggak jadi indikator gitu ya. Nah, jadi ciri dari suatu bioma itu nggak ngomongin evaporasi. Evaporasi kan kita bahas ketika ngomongin tentang apa namanya perairan gitu kan, ngomongin tentang siklus hidrologi. Nah, itu baru kita ngomongin evaporasi penguapan. Kemudian tingginya kecepatan angin. Kecepatan angin juga tidak menjadi indikator ciri iklim dari suatu bioma gitu ya. Nah, jadi unsur iklim yang menjadi indikator setiap bioma atau menjadi ciri khas atau karakter setiap bioma itu paling enggak suhu, kemudian curah hujan gitu ya. Nah, kemudian yang D rendahnya suhu udara nih. Nah, barusan katanya indikatornya bisa suhu dan curah hujan. Kenapa jawabannya bukan rendahnya suhu udara? Karena padang rumput ini justru ketika siang hari dia cenderung lebih panas gitu ya. Nah, misalnya kita bandingin dengan hutan hujan tropis gitu. Nah, padang rumput ini dia punya fluktuasi suhu yang cukup ekstrim. Artinya ketika siang dia panas gitu, ketika malam dia dingin banget. Nah, jadi perubahan suhunya ekstrim. Nah, beda halnya dengan bioma hutan hujan tropis yang cenderung lebih stabil suhunya. Rendahnya penyinaran matahari enggak juga ya. Jadi kalau kita nggak usah jauh-jauh ngomongin stepa di Amerika Selatan, kita ngomongin sabana deh, itu kan padang rumput juga ya, sabana yang ada di Nusa Tenggara, di Indonesia. Kenapa di Nusa Tenggara itu bioma yang dominan bisa berupa padang rumput? Karena tadi balik lagi karakter iklimnya yang curah hujannya rendah gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa Indonesia itu dari barat ke timur, nah Indonesia dari barat ke timur curah hujannya itu semakin ke timur semakin berkurang gitu ya. Nah, curah hujan semakin berkurang. Artinya seperti Sumatera dan Kalimantan itu curah hujannya tinggi gitu. Nah, kemudian makin ke timur itu curah hujannya semakin rendah gitu ya. Nah, jadi jawabannya B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 7 ini diambil dari bab peta. Kemudian lebih spesifiknya lagi dia ngomongin komponen yang namanya proyeksi peta. Ya, proyeksi peta. Nah, apa sih artinya proyeksi peta? Proyeksi peta itu adalah cara atau proses ya, proses pemindahan gambar dari bidang yang bulat
Maksudnya di sini bola bumi ya. Nah, globe ke bidang datar. Nah, jadi perlu diingat pengertian peta kan gambaran permukaan bumi pada bidang datar, ya kan? Yang diperkecil menggunakan skala. Nah, sedangkan yang digambarkan permukaan bumi kan melengkung tuh, karena bumi bulat. Nah, di sini bumi bulat ya, jadi kita nggak perlu memperdebatkan bumi itu bulat atau datar. Nah, jadi kita nggak usah dengerin para penganut flat earth di sini. Bumi itu bulat, berarti melengkung. Nah, ketika kita ubah uh, menjadi peta, yang mana peta itu adalah gambar datar, pasti butuh proses dong, ya kan? Butuh penyesuaian supaya meminimalkan distorsi atau kesalahan. Nah, itu disebut dengan proyeksi peta. Soal ini nanya tentang jenis proyeksi berdasarkan bidangnya ya. Nah, jadi dia akan menyebut di sini mematakan suatu wilayah pada posisi lintang tertentu. Dalam hal ini lintang 80 sampai 90 derajat lintang utara. Nah, proyeksi apa tuh yang kayak gitu? Nah, jadi di sini kita ngomongin bidang proyeksi. Bidang proyeksi itu ada 3. Yang pertama ada namanya proyeksi azimutal. Nah, proyeksi azimutal tuh kayak gini. Jadi ceritanya ini bola bumi, kemudian ini gambar peta atau area yang tercover sama proyeksi azimutal ini ya. Nah, azimutal punya nama lain zenital. Dia mengcover atau memetakan wilayah di lintang tinggi. Nah, lintang tinggi itu berapa sih? Lintang tinggi itu 66,5 derajat lintang utara ataupun lintang selatan ya, sampai 90 derajat lintang utara ataupun lintang selatan. Jadi ini bukan cuma di atas gini ya, di bawah pun juga bisa gitu. Jadi bisa di kutub utara ataupun kutub selatan. Nah, ini azimutal. Maka langsung ketemu jawabannya. Ini jawabannya azimutal ya. Nah, terus bentuk-bentuk yang lain apalagi emangnya? Nah, bentuk yang kedua itu namanya proyeksi kerucut. Nah, proyeksi kerucut atau konikal ya. Kerucut atau konikal. Nah, diambil dari kata dasar kon ya kan, bahasa Inggris dari kerucut. Ini dia mengcover, kalau tadi kan azimutal tuh di lintang tinggi ini. Nah, jadi di sekitar daerah sini nih yang saya arsir. Nah, kalau proyeksi kerucut dia memetakan wilayah di lintang sedang. Nah, lintang sedang itu daerah yang punya iklim sedang juga. Nah, iklim sedang itu yang di lintang berapa sih? Yang di lintang 23,5 derajat lintang utara ataupun selatan sampai 66,5. Nah, LU ke LS. Nah, contoh negaranya misalnya, kalau tadi azimutal ini pasti negara-negara atau wilayah-wilayah yang berada di lintang tinggi ya. Nah, salah satunya adalah Kanada. Kalau proyeksi kerucut ini banyak nih. Eropa ya secara umum, kemudian Asia Timur. Asia Timur itu yang di dalamnya ada Tiongkok, Jepang, Korea gitu ya. Karena mereka secara letak lintang itu sama dengan Eropa gitu. Dengan iklimnya juga sama dengan Eropa ya. Terus yang ketiga itu bentuk silinder namanya. Proyeksi silinder. Jadi dia mengcover di lintang rendah. Nah, lintang rendah itu berapa sih? Lintang rendah itu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 juga derajat lintang selatan. Nah, ini dia memotong khatulistiwa ya kan? Kan khatulistiwa tuh di tengah-tengah sini ya kan. Nah, terus daerah yang tercover sama proyeksi silinder tuh
sekitar sini yang saya arsir ini. Nah, contohnya negara apa? Ya negara kita nih, Indonesia dan wilayah tropis lainnya. Nah, itu petanya menggunakan proyeksi silinder gitu ya. Jadi jawabannya C, azimutal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 8 ini bab penginderaan jauh. Penginderaan jauh. Nah, buat teman-teman yang lupa atau belum tahu apa itu penginderaan jauh itu sederhananya gini artinya. Kegiatan mengamati objek pada permukaan bumi dari jarak jauh. Jadi tanpa menyentuh langsung objek yang diamati. Nah, kenapa masih dari jarak jauh? Nah, dari jarak jauhnya ini bisa pakai pesawat, bisa diamati menggunakan satelit ataupun drone gitu ya. Nah, zaman sekarang kan orang udah familiar dengan yang namanya drone. Nah, kenapa mesti dilakukan dari jarak jauh? Karena beberapa objek itu memang nggak bisa diamati secara langsung. Contohnya gini, misal terjadi kebakaran hutan, terus kita mau mengamati gitu, kita mau tahu berapa luas lahan yang terbakar gitu, luas hutan yang terbakar. Kita nggak mungkin dong masuk ke dalam hutannya, ya kan? Nah, maka yang mungkin adalah kita terbangkan drone misalnya di atas. Nah, atau dari pesawat kita amati. Nah, kita foto deh tuh. Nah, nanti bisa dihitung, diperkirakan berapa luas hutan yang terbakar. Nah, itu pengertian sederhana tentang penginderaan jauh ya. Nah, ini lebih spesifiknya lagi, ini membahas tentang subbab namanya interpretasi citra. Dan memang ini bahasan paling utama ya. Di bab penginderaan jauh, bahasan paling utamanya adalah interpretasi citra. Apa itu interpretasi citra? Interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji, mempelajari, atau dalam kalimat yang simpel kita bisa juga nyebutnya menebak-nebak lah gitu ya. Menebak-nebak objek yang terdapat pada citra foto. Nah, citra ini maksudnya adalah hasil dari kegiatan perekaman atau pemotretan kita. Tadi kan contohnya di awal saya bilang kita mau moto hutan yang terbakar gitu ya. Nah, nanti hasil jepretannya itu, hasil fotonya itu disebutnya citra. Nah, kemudian beberapa objek yang diamati atau ditangkap di citra itu kan belum diketahui secara pasti objek tersebut apa. Nah, maka perlu dilakukan yang namanya interpretasi, kegiatan menerjemahkan lah gitu ya. Nah, mencari tahu apa objek yang tertangkap pada citra. Nah, dalam interpretasi citra itu ada unsur-unsur yang diperhatikan. Nah, unsur-unsurnya ada apa aja? Ada rona, warna. Nah, kebetulan di pilihan jawaban ini cuma terfokus pada tiga unsur aja ya, tekstur, pola, sama rona. Nah, sebetulnya tuh unsur interpretasi itu ada minimal 9 lah atau mungkin 10. Nah, apa aja unsur interpretasi itu? Nah, mungkin saya jelasin satu-satu dulu. Unsur interpretasi citra. Yang pertama ada rona. Nah, rona ini artinya apa sih? Rona artinya tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan pada objek. Nah, jadi kayak brightness lah ya gitu kalau dalam bahasa Inggris mungkin. Nah, rona yang atau objek kayak gimana yang kita katakan cerah, objek yang kayak gimana yang kita katakan gelap. Nah, objek yang cerah itu adalah objek yang mampu memantulkan cahaya dengan baik. Nah, misalnya apa? Misalnya objek berupa lapangan,
Nah, itu umumnya ronanya cerah karena dia benda padat dan dia datar gitu ya, sehingga dia mampu memantulkan cahaya dengan baik. Nah, kemudian kalau rona yang gelap, ini contohnya kayak perairan, kemudian hutan. Nah, ini maksudnya yang gelap ya. Perairan, kemudian hutan. Nah, kenapa perairan itu ronanya gelap? Karena air sifatnya kan dia meneruskan atau menyerap cahaya, bukan memantulkan, gitu kan. Kemudian hutan, nah nanti kebetulan tadi soalnya tentang hutan, ya kan. Hutan itu kenapa ronanya gelap? Karena berhubungan dengan teksturnya. Nah, nanti kita akan sebut tekstur, tekstur itu kasar atau halusnya objek. Nah, di sini saya sebutin dulu unsur yang lain ya. Rona, kemudian yang kedua ada warna. Nah, warna nggak perlu kita jelasin panjang lebar. Warna itu kalau diterjemahin apa ya? Objek yang tampak pada mata gitu kan, yang dipengaruhi oleh spektrum sinar sempit. Nah, itu kalau diterjemahin jadinya bahasanya belibet gitu kan, kayak susah banget. Nah, maka warna nggak usah kita terjemahin lah. Yang jelas di sini setiap objek umumnya kan punya warna yang khas. Misalnya kayak vegetasi atau tumbuh-tumbuhan. Itu kan umumnya hijau, ya kan? Hutan, kebun, itu kan hijau. Nah, jadi warna. Kemudian unsur berikutnya rona, warna, terus ada lagi bentuk. Ya. Nah, bentuk juga nggak perlu kita bahas panjang lebar. Beberapa objek itu memang punya bentuk yang khas. Misalnya kayak gedung sekolah. Gedung sekolah itu kalau dilihat dari atas, dia kayak letter L atau letter U gitu kan. Nah, terus misalnya pohon kelapa itu disebut bertajuk bintang. Nah, maksudnya ketika dilihat dari atas, dia itu kayak bintang, susunan dari daun-daun, dahannya gitu ya, cabang-cabangnya. Rona, warna, bentuk, kemudian tekstur. Nah, di sini kita bahas tekstur. Tekstur itu ngomongin kasar atau halusnya objek. Nah, objek yang kayak gimana yang disebut kasar, objek yang kayak gimana yang disebut halus. Nah, objek itu dikatakan kasar kalau pada permukaannya terdapat perbedaan ketinggian. Nah, misalnya kayak hutan tadi ya kan. Hutan itu kan tinggi pohonnya pasti beda-beda ya. Makanya objeknya apa namanya? Teksturnya itu pasti dia kasar. Kemudian objek yang punya tekstur halus itu contohnya kayak tadi lapangan, terus perairan, karena permukaannya selalu datar. Nah, berikutnya ada rona, warna, bentuk, tekstur, terus ukuran ya. Nah, ukuran ini cuma bicara besar atau kecilnya objek. Rona, warna, bentuk, tekstur, ukuran, pola. Pola itu susunan ke ruangan. Maksudnya susunan yang berkaitan dengan tempat. Nah, kalau pola ini nggak ada indikator bakunya ya. Maksudnya kalau warna kan udah jelas dia ngomongin cerah ataupun gelap. Kalau tekstur udah jelas ngomongin halus ataupun kasar. Nah, kalau pola ini bisa ngomongin teratur, tidak teratur, bisa ngomongin memusat, menyebar, memanjang gitu misalnya ya. Nah, eh, di sini kita ambil contoh ngomongin teratur dan tidak teratur deh ya. Nah, nanti terkait dengan soal yang lagi kita bahas tadi.
Objek yang teratur itu contohnya kayak kebun. Nah, yang tidak teratur itu kayak hutan. Nah, kenapa kebun dikatakan teratur? Karena kebun itu kan sengaja ditanam oleh manusia, maka jarak antar pohonnya kan bisa sama, rapi gitu ya, teratur. Sedangkan hutan kan muncul secara alami, yang nanam itu sang pencipta langsung gitu kan. Nah, jadi dia jarak antar pohonnya itu nggak sama. Nah, jadi kita bisa katakan polanya tidak teratur. Itu perbedaan antara objek kebun dan hutan. Dan itu pernah ditanyakan juga di soal apa namanya, SBMPTN ya. Nah, membedakan antara objek berupa kebun dan hutan. Nah, kuncinya adalah di polanya. Kebun itu teratur, hutan itu tidak teratur. Kemudian ada lagi unsur namanya bayangan, ya. Nah, kenapa bayangan penting? Bayangan ini untuk membantu kita mengetahui objek yang diamati itu 3 dimensi atau enggak, gitu ya. Nah, jadi objek yang punya bayangan pasti dia objek yang wujudnya 3 dimensi gitu. Kalau objeknya 2 dimensi kayak lapangan, itu kan nggak ada bayangannya, ya kan. Nah, tapi kalau gawangnya memang dia punya, apa namanya, bayangan, karena gawang kan 3 dimensi, tapi lapangannya kan enggak ya, lapangannya 2 dimensi. Berikutnya ada situs dan asosiasi. Situs itu artinya lokasinya atau tempatnya. Nah, terus asosiasi, wah ini mepet banget di bawah. Asosiasi itu keterkaitan antar objek. Nah, keterkaitan antar objek. Kalau situs tuh contohnya ngomongin objek ini ada di dataran rendah, dataran tinggi, atau di pantai, di rawa gitu. Jadi cuma ngomongin lokasi atau posisinya aja. Nah, kalau asosiasi ngomongin keterkaitan antar objek. Jadi beberapa objek itu kan dia uh, identik dengan objek yang lain. Misalnya lapangan itu identik dengan gawang. Nah, lapangan sepak bola maksudnya ya. Kemudian gedung sekolah itu identik dengan tiang bendera. Nah, itu contoh dari yang namanya asosiasi. Sekarang kita balik lagi ke soal yang tadi ya. Nah, kita uh, udah nemu tadi bahwa hutan itu teksturnya kasar atau halus. Teksturnya kasar, ya kan? Polanya tidak teratur dan warnanya gelap. Nah, maka jawabannya ini yang B, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9 komoditas ekspor yang dominan dari Indonesia ke Amerika Serikat adalah, nah ini babnya, bab yang dipelajari di kelas 12 IPS, ini negara maju dan berkembang. Nah, tapi nomor 9 ini sifatnya sebetulnya pengetahuan umum ya. Nah, komoditas ekspor yang dominan dari Indonesia ke Amerika Serikat. Nah, jadi barang apa sih yang banyak kita jual ke Amerika Serikat? Apakah produk tekstil, hasil pertanian, bahan kimia, hasil hutan, bahan makanan? Nah, ternyata memang perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat ini ada yang lucu sebetulnya ya, kalau kita tahu bahwa Indonesia itu banyak mengimpor dari Amerika Serikat bahan-bahan makanan. Padahal yang negara pertanian itu kan Indonesia, ya kan? Amerika Serikat kan lebih ke arah negara industri lah gitu. Walaupun memang mereka punya produk pertanian juga. Tapi sektor ekonomi utamanya Amerika Serikat sebagai negara maju itu kan industri. Nah, Indonesia masih negara berkembang. Sektor ekonomi utamanya masih di pertanian. Nah, tapi kayak tempe lah gitu ya. Tempe kan kita sering sebut tempe, tahu itu kan
derajatnya kayak makanan kampung gitu ya. Tapi tahu nggak kalian, 2 makanan yang dibuat dari kacang kedelai itu, kebanyakan kacang kedelainya ternyata dibeli atau diimpor dari Amerika Serikat. Wow, ya kan? Kocak gitu, maksudnya kita yang negara pertanian, nah masa ngimpor, kacang kedelai yang mau dibikin tahu sama tempe, itu dari negara maju, dari negara industri. Nah itu, sedikit info aja ya. Sekarang kita balik lagi, terus apa dong yang paling banyak dijual dari Indonesia ke Amerika Serikat? Nah itu adalah pakaian ya. Nah pakaian, kemudian produk-produk olahan karet. Jadi jawabannya yang A, produk tekstil. Nah, karena perlu diingat juga bahwa, Indonesia ini salah satu penghasil karet terbaik gitu ya. Nah, karet ini kan nanti yang bakal dibuat sepatu, kemudian juga, ban mobil, ban motor gitu ya, ban-ban kendaraan lah. Nah, ini nanti dijual ke negara-negara maju, salah satunya ke Amerika Serikat. Nah, itu ya, jadi jawabannya yang A, produk tekstil. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 10 ini babnya tentang dinamika atmosfer. Kemudian lebih mengerucut lagi, ini ngomongin tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, cuaca, udah tahu ya artinya cuaca, keadaan udara pada wilayah yang sempit, nah pada waktu yang singkat gitu. Nah itu bedanya dengan iklim, kalau iklim itu rata-rata keadaan cuaca pada wilayah yang luas dan jangka waktu yang panjang. Sekarang kita lihat nih, kalimat pernyataannya, uap air yang terdapat pada lapisan troposfer berperan dalam proses dinamika perubahan cuaca di permukaan bumi. Ini benar nggak? Ini pernyataan yang benar ya. Nah, kenapa ini benar? Jadi uap air ini memang menjadi indikator cuaca. Nah, cuaca itu kan kita tahu ada cerah, cerah berawan, mendung, ya kan. Nah, lagi-lagi unsur yang paling utama itu ada suhu, kemudian ada kelembapan udara ya. Nah, apa sih kelembapan udara? Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang terkandung di udara gitu. Jadi kita bisa sebut ada udara yang basah atau lembab, ada udara yang kering. Nah, Indonesia, kalau kita ngomongin Indonesia, ini adalah negara dengan kelembapan udara yang tinggi. Maksudnya negara dengan jumlah uap air yang banyak gitu. Kenapa bisa begitu? Karena jelas kita wilayah perairannya kan luas banget ya kan. Kita ini lebih dominan lautnya, airnya. Ditambah lagi kita punya iklim tropis. Iklim tropis itu iklim yang dapat sinar matahari yang banyak. Nah, maka penguapan jadinya tinggi, maka udaranya jadi basah atau lembab. Nah, salah satu indikator gampangnya ya dalam kehidupan sehari-hari untuk membuktikan bahwa udara kita lembab adalah kalau kita punya kerupuk di dalam toples, eh, toplesnya nggak ditutup rapat gitu. Nah, sebentar ditinggal dia bisa melempem, ya kan? Nah, tapi kalau kita ke daerah yang udaranya sangat kering atau kelembapan udaranya sangat rendah, kerupuk itu dibiarin di apa namanya, ruangan terbuka gitu atau di luar ruangan, itu bisa jadi tetap garing. Nah, contohnya kayak kita main ke gurun lah gitu ya, ke Timur Tengah misalnya, terus kita bawa kerupuk gitu iseng, taruh deh sejam 2 jam atau seharian. Nah itu, insya Allah tetap garing gitu, karena yang bikin kerupuk melempem itu adalah, udara yang lembab gitu ya. Nah kalau orang bilangnya kan kerupuknya masuk angin gitu, padahal bukan kemasukan angin, tapi dia kena udara yang lembab, itu lebih tepatnya. Nah, jadi
balik lagi ke sini, dinamika perubahan cuaca. Nah, kalau kita ngomongin mendung atau bahkan peristiwa hujan ya, nah itu tuh pasti ngomongin jumlah uap air gitu. Kalau kalian mungkin pernah ngeliat di aplikasi handphone gitu kan, biasanya kan di situ ada apa namanya, nunjukin keadaan cuaca, di situ ada suhunya berapa, terus kelembapannya berapa persen gitu kan. Nah, kelembapan sekian persen itu adalah, ngomongin kadar air yang terkandung pada udara gitu. Itu nanti ada pembahasannya sendiri, namanya kelembapan relatif. Nah, perbandingan antara kelembapan mutlak dengan kelembapan maksimum. Intinya gini, yang namanya, hujan misalnya ya, nah hujan itu terjadi karena kelembapannya itu 100%. Nah, kelembapan udara kalau udah 100% berarti udaranya udah jenuh. Nah, kalau udara udah jenuh, maka maksudnya uap air ya. Nah, uap airnya udah jenuh, maka dia nanti akan tumpah lagi lah gitu, akan turun lagi, jatuh lagi sebagai hujan. Kemudian dinamika uap air di atmosfer dapat berubah wujud karena terjadinya penyerapan dan pelepasan energi laten. Nah, ini bahasanya fisika banget ya. Penyerapan dan pelepasan energi laten maksudnya apa sih? Jadi perubahan wujud uap air itu dipengaruhi penyerapan dan pelepasan energi laten. Penyerapan energi laten itu secara sederhana kita bisa artikan sebagai proses pemanasan, maksudnya menyerap panas gitu ya. Nah, kalau pelepasan energi maksudnya pelepasan panas atau proses pendinginan. Nah, benar nggak perubahan wujud uap air ini dipengaruhi oleh perubahan suhu maksudnya di sini ya, penyerapan dan pelepasan energi, pemanasan dan pendinginan. Benar, kalau suhunya tinggi, maka, penguapan juga tinggi gitu kan, jadi udaranya lembab banget. Nah, seperti, kita mungkin sering alami ketika paginya udah panas gitu kan, pagi panas, siangnya makin panas gitu terik. Nah, terus nanti sorenya hujan. Nah, itu memang, sebetulnya peristiwa yang berhubungan ya. Nah, kenapa dikatakan berhubungan? Karena ketika siangnya, pagi dan siangnya aja udah panas banget, berarti kan di situ penguapan tinggi, ya kan. Nah, air dari laut itu kan menguap gitu kan. Nah, terjadi penguapan yang tinggi sehingga udaranya sangat basah, jumlah uap air sangat banyak di udara. Nah, kemudian ketika suhunya mendingin, nah menuju ke sore hari dan ke malam hari, itu makin jenuh deh udaranya. Nah, makin jenuh uap airnya sehingga dia nanti turun lagi. Nah, ini kan proses pengembunan ya atau kondensasi, yang tadinya uap air kemudian ketemu dingin, dia berubah lagi jadi air, terus jatuh lagi sebagai hujan. Nah, jadi kalimat yang bawah juga benar. Nah, dinamika uap air maksudnya perubahan wujud, uap air itu dipengaruhi pemanasan dan pendinginan, benar. Ini sebab akibat atau enggak? Ini sebab akibat ya. Nah, buktiinnya gimana kalau ini sebab akibat? Nah, gampang, caranya baca yang bawah dulu nih. Kemudian kata sebabnya diganti jadi maka gitu ya. Baru baca yang atas. Dinamika uap air di atmosfer dapat berubah wujud karena terjadinya pemanasan dan pendinginan. Maka uap air yang terdapat pada lapisan troposfer berperan dalam proses dinamika perubahan cuaca di permukaan bumi. Nah, nyambung kan? Jadi itu triknya ya, kalau kita udah nemu soal yang sebab akibat kayak gini terus benar dan benar. Nah, cara ngeceknya adalah kita baca yang bawah dulu, kata sebabnya diganti dengan maka, baru baca yang atas gitu. Nah, jadi ini jawabannya A. Pernyataan benar, sebab benar dan berhubungan sebab akibat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11, meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Nah, ini sebetulnya tadi ketika kita ngebahas pematang Siantar dan Medan,
sempat kita singgung ya, nah materi ini. Nah ini bab wilayah. Kemudian lebih spesifiknya lagi ini ngomongin tentang interaksi wilayah. Nah, meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Ini benar. Contohnya kayak tadi, Pematang Siantar bisa maju karena berinteraksi dengan Medan, ya kan? Kemudian kita bisa ambil contoh gampang. Kita yang tinggal di Jakarta, lihat deh, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, itu bisa semaju sekarang. Karena salah satu sebab utamanya adalah mereka tetangga dengan Jakarta. Nah, gitu ya. Jadi benar, meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Sebab perluasan wilayah urban, wilayah perkotaan gitu ya, di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Ini benar. Nah, maksud dari kalimat ini apa sih? Mungkin agak susah dicerna ya. Maksudnya gini, eh, pembangunan telah melampaui batas administrasi kota. Kita nih yang orang Jakarta, gitu ya. Kalau kita ke Depok, ke Bekasi, Tangerang, Bogor, gitu. Itu secara administrasi udah keluar kota sebetulnya kan. Tapi kita ngerasa itu nggak keluar kota, masih ya jalan-jalan biasa aja lah gitu ya, bukan bukan perjalanan keluar kota. Padahal secara administrasi itu keluar kota. Nah, ini yang dimaksud dengan eh, pembangunannya udah melampaui batas administrasi kota. Nah, pertama karena memang jaraknya dekat gitu kan, kita keliling Jabodetabek itu masih terjangkau jaraknya. Kedua juga karena ini, pembangunan Jakarta dengan Bekasi itu kan udah nyambung lah gitu kan, dengan Depok, dengan Tangerang. Nah, ini maksudnya, pembangunannya telah melampaui batas administrasi kota. Jadi nggak ada nggak ada batas yang jelas lah gitu ya, apa namanya, antara antara Jakarta dengan kota-kota suburban. Suburban itu maksudnya kota-kota sekitarnya gitu, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, ini benar dan benar lagi. Apakah ini A lagi? Gampang, tinggal kita cek kayak tadi ya. Perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Maka meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Nah ini sebab akibat ya. Ini jawabannya A juga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembangkit listrik tenaga air sesuai untuk dikembangkan di Nusa Tenggara Timur. Sebab Nusa Tenggara Timur mempunyai periode musim hujan yang pendek dan jumlah curah hujan yang besar. Nah, bab apa ini? Kita bisa katakan ini masuk dalam bab sumber daya alam ya. Nah, sebetulnya ini bisa juga beririsan dengan bab tentang curah hujan, tentang atmosfer gitu. Sekarang kita lihat pembangkit listrik tenaga air sesuai untuk dikembangkan di Nusa Tenggara Timur. Benar atau salah? Salah. Nah, kenapa salah? Nusa Tenggara Timur kita perlu tahu ini adalah daerah dengan curah hujan yang rendah. Loh, apa hubungannya? Nah, hubungannya pembangkit listrik tenaga air itu kan berarti harus dibangun di sungai yang alirannya deras, ya kan? Sungai yang alirannya deras itu ada di tempat-tempat yang punya curah hujan yang tinggi, gitu. Nah, lagi-lagi kita nyinggung curah hujan. Ingat nggak tadi udah disebutkan bahwa Sumatera dan Kalimantan itu kan punya curah hujan yang tinggi. Makanya dua pulau tersebut kan punya sangat banyak sungai, ya kan? Bahkan sungainya dimanfaatkan buat transportasi, buat banyak kegiatan gitu. Karena sungainya juga besar-besar. Gitu. Jadi di Nusa Tenggara Timur ini curah hujannya rendah sehingga sungainya minim lah gitu ya. Jadi nggak bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah,
Sebab Nusa Tenggara Timur mempunyai periode musim hujan yang pendek, nah, dan jumlah curah hujan yang besar. Ini jelas salah ya, karena curah hujannya tadi udah kita sebutkan, jumlah curah hujannya kecil. Nah, salah dan salah, maka jawabannya E. Kita lanjut. Nomor 13. Nah, nomor 13 ini materi tentang babnya tuh dasar-dasar geografi ya, atau pengetahuan dasar geografi. Kemudian lebih spesifiknya lagi, ini ngebahas tentang konsep esensial geografi. Nah, atau bisa kita sebut singkatnya konsep geografi aja gitu. Jadi ada 10 konsep. 10 konsepnya itu apa aja? Ada biasa disebut atau disingkat jaket Mr. Paul Diloakin ya. Jaket Mr. Paul Diloakin. Nah, jaket Mr. Paul Diloakin itu apa sih? J-nya jarak, cat-nya keterjangkauan. Ini kayaknya nggak muat nih nanti nih tulisannya. MR-nya morfologi. Pol-nya pola. D-nya diferensiasi area. Kemudian lo-nya lokasi. Nah, ini berantakan nih. Mohon maaf ya. Yang penting masih bisa dibaca lah gitu ya. Terus lanjut lagi habis lokasi. A-nya aglomerasi. Aglomerasi itu artinya pemusatan atau pengelompokan. Kemudian K-nya keterkaitan keruangan. Terus I-nya interaksi, interdependensi. Nah, jadi dia satu konsep yang punya dua istilah lah gitu ya, dianggap bersinonim di sini. Interaksi, interdependensi, terus terakhir N nilai kegunaan. Sekarang kita lihat soal ini ya. Rumah yang besar dan bagus akan berkurang nilainya jika lokasinya dekat pemakaman. Hal tersebut paling tepat dikaji menggunakan konsep apa? Nah, biasanya ya, ini biasanya, walaupun nggak mutlak. Biasanya suatu fenomena gitu, suatu kasus terkait dengan konsep, ya dia cuma punya satu konsep aja. Nah, dan perlu diketahui atau diingat kalau format soal kayak gini nih, yang petunjuk C, yang 1, 2, 3, 4, dia menanyakan hal-hal yang udah pasti jawabannya cuma satu, gitu. Maksudnya gimana sih pertanyaan yang jawabannya pasti cuma satu? Ya misalnya gini, misalnya soal tentang apa ibu kota Indonesia? Ya kan jawabannya cuma Jakarta, ya kan? Nah, jadi misalnya di pilihan jawaban itu 1 Padang, 2 Medan, 3 Aceh, 4 Jakarta. Ya kan udah pasti jawabannya D, 4 doang gitu kan, Jakarta doang. Nah, ini termasuk soal yang kayak gitu. Maksudnya termasuk soal yang cuma satu nih pilihannya, maka jawabannya D, lokasi. Nah, kenapa lokasi doang? Coba deh kita amati lagi kalimat soalnya ya. Rumah yang besar dan bagus akan berkurang nilainya jika lokasinya dekat pemakaman. Nah ini, jadi keywordnya tuh di sini. Lokasinya dekat pemakaman. Dia cuma nunjukin keberadaannya, posisi atau lokasi si rumah yang besar dan bagus ini, ya kan. Dia sama sekali nggak ngomongin ketergantungan atau interdependensi. Kalau ngomongin ketergantungan tuh contoh soalnya kayak hubungan antara kota dengan desa, saling membutuhkan gitu kan. Jadi ada ketergantungan. Nah, kalau ngomongin keterjangkauan, ini salah juga karena keterjangkauan tuh ngomongin
transportasi, ngomongin keadaan jalan, gitu. Nah, kemudian, nggak mungkin kita pilih 1 dan 4, nggak ada juga. Nah, dan ini pun nggak ngomongin jarak ya. Karena kalau ngomongin jarak, ini ngomongin dari titik A ke titik B itu sekian kilometer atau ditempuh dalam waktu sekian jam. Nah, itu baru konsep jarak. Sedangkan di sini nggak ngomongin kayak gitu, ya kan. Jadi jawabannya D, lokasi. Kita lanjut nomor berikutnya, eee, gempa bumi. Nah, gempa bumi ini berarti, ngomongin litosfer lagi nih. Nah, ternyata litosfer itu termasuk bab yang banyak keluar ya. Di soal itu bisa sampai 3 atau bahkan lebih soal tentang litosfer. Karena memang materinya ini luas banget ya. Litosfer, terus lebih spesifiknya lagi tenaga endogen, kemudian gempa bumi. Nah, jadi kenapa sih dari tadi saya tulisin ini, biar kalian lebih mudah memetakan soal ini soal tentang, bab apa sih. Nah, supaya kita bisa juga ngeh, oh ternyata bab ini tuh sering keluar gitu, maka ini lebih penting dipelajari. Nah, kayak gitulah. Gempa bumi 6,4 SR, nah skala Richter ya, di Pidijaya, Aceh pada tahun 2016 yang merusak banyak bangunan disebabkan oleh apa? Pusat gempa di darat, gempa bumi dangkal, pergeseran sesar aktif, materialnya aluvium. Nah, jadi sini gempa tahun 2016 di PD Aceh ini cukup menimbulkan banyak kerusakan ya. Nah, ternyata sebabnya karena hipocentrum itu pusat gempa ya, adanya di darat. Dan dia dekat dengan permukaan. Nah, gempa bumi dangkal itu maksudnya hipocentrum tadi pusat gempa ya, dekat permukaan. Nah, justru gempa yang dangkal ini dia daya rusaknya lebih tinggi. Kenapa begitu? Memahami sederhananya gini, terjadi gempa kalau kita bandingkan gempa yang dalam gitu, yang dia hiposentrumnya jauh di bawah bumi, sama yang hiposentrumnya dekat dengan permukaan bumi. Itu pasti lebih lebih destruktif yang dekat permukaan. Karena kalau yang di dalam kan istilahnya kita bisa bilang itu diredam sama lapisan yang lebih tebal di atasnya gitu. Sehingga nanti dampaknya ke permukaan itu tidak terlalu kuat. Nah, sedangkan kalau hiposentrumnya dekat permukaan, nah ini lebih terasa sehingga daya rusaknya pun lebih tinggi gitu. Nah, terus di sini kita lihat karena tadi nomor 1 udah benar, maka mau nggak mau 3 juga benar, ya kan? Itu kan salah satu prinsip, soal dengan format 4 pernyataan kayak gini ya kan. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena di mana ada 1 pasti di situ ada 3. Nih ingat cara ngerjainnya kan kita pilih jawaban A kalau yang benar 1, 2, dan 3. Kita pilih B kalau yang benar 1 dan 3. Kita pilih C kalau yang benar 2 dan 4. Kita pilih D kalau yang benar 4 doang. Kita pilih E kalau semuanya benar. Mohon maaf tadi salah pencet ya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi E itu kalau semuanya benar ya. Nah, saya tulis di sini aja biar nggak kepencet lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, lihat deh, di mana ada 1, di situ pasti ada 3. Entah itu 1, 2, 3, 1, 3, atau 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nah, kemudian yang 4, materialnya aluvium, apakah benar? Nah, ini salah. Ya. Jadi ini tidak menyebabkan bangunannya banyak rusak gitu. Aluvium itu apa sih? Aluvium itu tadi kita bisa bilang diambil dari kata aluvial gitu, sama. Jadi material endapan gitu ya. Nah, material endapan dan ini tidak menyebabkan atau bukan menjadi penyebab banyaknya bangunan yang rusak akibat gempa. Maka ini jawabannya A ya.
Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 15. Pemanfaatan kawasan pulau-pulau kecil yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah, nah ini babnya namanya lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga sering keluar walaupun paling cuma satu soal aja sih kayak gini. Lingkungan hidup, nah terus bahas tentang konservasi ya. Konservasi itu artinya upaya pelestarian, nah, upaya menjaga merawat lingkungan. Maksud dari pertanyaan ini tuh secara sederhana gini, upaya-upaya apa aja yang kita bisa lakukan, kita bisa buat untuk melestarikan lingkungan gitu. Wisata alam termasuk nggak? Wisata alam termasuk ya, karena yang namanya wisata alam itu kan, yang jadi daya tarik keindahannya kan kelestarian alamnya, ya kan. Kalau alamnya rusak, ya orang wisatawan nggak mau datang ke situ kan, udah nggak punya daya tarik lagi gitu. Nah, daya tarik dari daya tarik berasal dari keasrian atau keindahan alam yang terjaga, maka ini termasuk. Konservasi lingkungan udah jelas lah ya. Nah, konservasi kan tadi artinya pelestarian. Cagar alam benar juga. Budidaya perikanan salah. Kenapa? Karena budidaya perikanan itu kan orientasinya untuk miara ikan aja, untuk kebutuhan konsumsi gitu kan, kebutuhan pangan. Dia nggak, perlu berurusan sama pelestarian lingkungan, gitu ya. Nah, maka jawabannya ini A. Nah, segitu dulu pembahasan, SBMPTN Geografi yang diambil dari tahun 2017. Kalau ada pertanyaan silahkan, eee, tulis di kolom komentar. Mungkin kalau ada sanggahan juga, ada kritik juga silahkan disampaikan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.